Scene one, Apple, take two. Nah, ini yang jadi persoalan menurut saya. Tujuannya belum jelas. Bukan belum jelas. Menterinya bilang untuk menyelesaikan persoalan tanah, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan masyarakat. Lalu posisinya apa dia ditempatkan? Sebagai komisaris. Ampun Pak Menteri, komisaris itu mengawasi internal. Komisaris itu tidak ngurus persoalan rakyat dengan tanah dan sebagainya. Artinya nggak bener dong alasannya. Satu. Terus kedua, begini. Kalau ada persoalan dengan tanah dan itu bersentuhan dengan persoalan tanah rakyat, langkahnya bukan menempatkan TNI dan Polri, tapi langkahnya membawa persoalan itu ke wilayah hukum, pengadilan, bukan dipasang polisi dan tentara berhadap-hadapan. Nah, inilah yang kemudian membangun aroma kembalinya difungsi ABRI pada era Orde Baru. Betul, ini harus dijelaskan. Repotnya ketika ada pertanyaan itu, penjelasan menterinya membenarkan itu. Harusnya dalam kepala saya Menteri bilang begini, ini ditempatkan sesuai penugasan dari Kapolri atas permintaan kami, tapi untuk melakukan pengawasan di internal BUMN agar terjadi disiplin yang tinggi, agar terjadi. Jawaban Menteri tidak begitu, mungkin usul Arya kali ya, saya nggak tahu kenapa menterinya jawab begitu. Tapi menurut saya jawaban Menteri itu membenarkan dugaan orang kembalinya di fungsi ABRI. Baik. Jadi gimana, Bung Arya? Jadi ada saya mau buka dulu secara konsepnya gitu ya. Pendek aja ya. Ya, bahwa komisaris ini berbeda sama direktur. Ya, bukan. Dia itu ditempatkan di situ bukan berarti dia pindah pekerjaan. Dia karena dia pengawasan, fungsi pengawasan, maka itu juga adalah dia punya pekerjaan di tentara gitu ya. Dia pegang komisaris, dia tidak meninggalkan ketentaraan dia. Tidak meninggalkan ketentaraan dia. Meninggalkan ketentaraan, boleh ya? Ya itu kan seperti itu. Dan boleh itu, ya? Boleh. Kenapa? Kita tahu bahwa Undang-Undang TNI itu tahun 2004. Tapi mereka tahun 2004 itu udah ada 3 komisaris langsung dari TNI dan TNI Polri. Total sampai zamannya Pak SBY itu total sekitar periode pertama 45 orang, periode kedua 87 orang. Jadi komisaris, ya. Aktif. Kemudian jadi apa argumen paling SBY boleh, mereka boleh gitu. Bukan. Artinya sebentar dulu. Kemudian periodenya Pak Jokowi yang pertama 74 orang. Nah, tahun lalu 2019 itu ada 22 orang. Nah, sekarang yang Pak Erick Thohir itu 22 orang. Artinya sama dengan tahun sebelumnya. Ya dulu juga ada lah. Jadi inilah proses yang memang mereka, kenapa? Karena pemegang saham itulah pemerintah. Pemerintah menempatkan orang-orangnya. Setelah pemerintah lah ya. Orang-orangnya sebagai komisaris, mereka bukan independen. Komisarisnya pemerintah ditempatkan di sana. Komisarisnya pemerintah. Komisaris pemerintah ditempatkan di sana. Nah, tadi itu mestinya gini, makanya kadang-kadang saya bilang apa? Perlu latar belakang. Latar belakang sampai ngomong seperti itu. Jadi jangan dicomot bahwa ini ada persoalan tanah, bukan. Artinya gini. Saya kasih contoh. Maksudnya lu meralat pernyataan menterinya sendiri? Jangan. Aku paling gak suka digituin. Itu gimana? Tapi gini, jangan tadi loh. Latar belakangnya. Gini, ada persoalan tanah yang secara persoalan hukum. Yang mau nggak mau ada pertimbangan hukum. Di sana ada kejaksaan yang bisa ditempatkan juga, ada kepolisian, nggak hanya kepolisian loh, kejaksaan juga ditempatkan di sana gitu ya. Advokat juga ada ya. Ya, advokat juga ada dan sebagainya yang memang menangani urusan hukum. Saya kasih contoh nih, ini yang kami kemarin hadapi. Antar BUMN aja ada yang ribut. Komisaris tidak menangani itu, Bung Arya. Artinya gini, artinya di samping itu kan gini, karena gini, ada namanya saran-saran. Coba baca dulu tugas-tugas komisaris deh. Kita kan ada saran-saran. Di komite audit ada saran-saran. Di komisi pengawasan ada saran-saran. Di komite proyek itu ada saran-saran. Yang diberikan oleh ahli-ahlinya sebagai komisaris kepada direksinya. Bukan direksional, bukan aktif dalam arti dia adalah langsung di sana. Tapi dia memberikan saran-saran secara hukum. Jadi di situ, jadi persoalan tanah, persoalan yang selama ini nggak banyak selesai. Kalau setiap BUMN itu makanya Bang, Abang harusnya tapi intinya biar tahu kasus-kasus TNI Polri itu semuanya tetap kompeten di bidangnya ya. Kayak gini, karena gini, saya kasih contoh. Ini persoalan tanah aja ada antar BUMN. Ribut juga antar BUMN. Dan sampai lalu solusinya apa? Solusinya apa? Nah, disilang. Berperkara dong, bukan taruh tentara. Enggak. Berperkara dong, bukan taruh polisi. Polisi nih. Kalaupun naruh polisi dan tentara,
alasannya Bukan. harus untuk pembenahan internal, Sebentar, tidak untuk berhadap-hadapan dengan rakyat. Bukan. Itu salah. Yang bilang jawaban. siapa? Tadi saya katakan Benar. persoalan antar persoalan BUMN. Konflik sosial, kata menterinya. Ini Pertanahan, kata menterinya. Ini pertanahan, misalnya gini, antar BUMN itu pertanahan. Lalu Apakah konflik ada sosial antar rakyat di siapa? sana? Nggak ada rakyat di sana. Konflik sosial antar siapa? Bos, gini, kalau konflik Nggak bisa, Yang Arya. bilang konflik sosial Pernyataan nggak ada. itu Tidak ada. salah. Tidak pernah ada konflik sosial dikatakan oleh menteri. Ada. Oke. Nggak ada. Ya. Ada di berita. Nggak ada. Nanti kita Ya. kirim. Tidak ada. Oke ya, tapi Kalau intinya ada minta maaf ya. ini kompetensinya. Kalau ada, Minta maaf. minta maaf ya. Tapi Kalau nggak ada. Bung Adian diselesaikan kepada jalur hukum. Oke, Scene 1, Apple.